pantang padam sampai Tuhan datang. Jadi hidup kita, kekristenan kita itu harusnya begini, tidak boleh padam oleh apapun, termasuk tantangan hidup, termasuk persoalan. Ya, harusnya tetap menyala, tetap berkibar gitu, nggak boleh padam. Seumur hidup kita ini nggak boleh lepas dari Tuhan. Jadi nanti kalau kamu sudah jadi orang kaya, jangan tinggalkan Tuhan. Kalau sudah pinter, jangan lupa Tuhan. Dan Tuhan itu kadang-kadang hadirnya nggak bisa diukur dengan akal kita. Hanya iman yang bisa menerima itu. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 11. Saya ingin ayat ini dibaca bersama-sama karena bagus sekali ayat ini. Ya, ayo kita baca bersama-sama Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Yang sudah siap membaca bersama saya boleh katakan haleluya. Kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, ayat ini berkata begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya mau kasih tema khotbah saya hari ini, pantang padam sampai Tuhan datang. Pantang padam sampai Tuhan datang. Jadi hidup kita, kekristenan kita itu harusnya begini, tidak boleh padam oleh apapun, termasuk tantangan hidup, termasuk persoalan. Amin. Ya, harusnya tetap menyala, tetap berkibar gitu, nggak boleh padam. Nah, saya itu 2 hari lalu diminta melayani komunitas remaja. Saya juga kaget, teenager ya, kayak cucu saya jadinya. Kayaknya nggak nyambung ini kalau saya ngomong sama mereka. Ya, saya bergumul banget gitu. Kayaknya nggak pas banget, ini kan generasi milenial ya kan. Terus sekarang yang bicara itu engkong-engkong, kan nggak pas ya kan. Tapi Tuhan kasih hikmat sama saya begini, udah kamu nggak usah ngomong di kepalanya, ngomong aja yang di luar kepalanya. Karena gini, di kepala anak-anak muda itu kan canggih banget, ya kan, gadget, sejenis itu. Nah, saya cuma menyampaikan hal simpel saja. Seumur hidup kita ini nggak boleh lepas dari Tuhan. Jadi nanti kalau kamu sudah jadi orang kaya, jangan tinggalkan Tuhan. Kalau sudah pinter, jangan lupa Tuhan. Dan Tuhan itu kadang-kadang hadirnya nggak bisa diukur dengan akal kita. Hanya iman yang bisa menerima itu. Boleh katakan amin? Iya, saya cuma pesan begitu aja dan hasilnya juga menurut saya sih bagus. Ya. Nah, hari ini saya mau sampaikan, setan itu selamanya dari zaman Adam sampai Adam Malik sampai sekarang. Itu setan itu kerjanya itu pokoknya pengen padamkan orang Kristen, pengen lepaskan orang Kristen itu dari Allah sendiri, kira-kira begitu. Nah, saya tadi pagi ngobrol sama istriku nggak ikut ibadah sekarang, ikut nanti ya. Saya ngomong begini, Mih, kamu kira-kira kalau menyimpulkan seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu dibuat simple, benar-benar simple gitu, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, saya kasih gambar. Kalau saya misalnya menyimpulkan begini, isi Alkitab nih dari Kejadian sampai Wahyu, kan Perjanjian Lama itu gambaran dari Perjanjian Baru, Perjanjian Baru itu buktinya gitu, kira-kira begitu. Isinya sebenarnya cuma 4 hal saja. Satu adalah tentang penciptaan. Tuhan itu menciptakan semua, baru ciptakan manusia. Disediakan semua, baru manusianya diciptakan. Jadi makanya nggak usah khawatir, karena sebelum Anda diciptakan, semua yang Anda butuhkan itu sudah diciptakan Tuhan. Loh, nggak bilang amin?
Bilang sebelahmu, jangan pura-pura nggak dengar, ini benar. Oh ya, sebelum kita dilahirkan ya, itu semua yang akan terjadi sudah disiapkan Tuhan, dan kita tinggal jalani dan kita pasti diberi kemenangan. Jadi penciptaan, dan Tuhan ciptakan manusia itu segambar dengan Allah, kayak gitu. Terus yang kedua, isinya Alkitab tentang kejatuhan manusia. Nah, begitu jatuh, gambar Allah itu rusak, kemuliaan Tuhan rusak, lalu kemudian manusia diusir keluar dari Taman Eden, ya, terus jadi budak dosa, kira-kira gitu. Dan yang ketiga, isinya Alkitab adalah penebusan. Karena manusia sudah jadi budak dosa, kata budak berarti perlu ditebus. Akhirnya ditebus oleh Yesus. Ya, keselamatan itu gratis, penebusan itu kita nggak usah bayar, hidup kita, dosa kita sudah dibayar oleh Yesus. Yang dengar ini katakan amin. Kita jadi orang benar. Tapi yang keempat adalah kembali kepada kemuliaan, kembali kepada segambar dengan Allah. Nah, ini proses gitu. Nah, setan itu dari dulu memang pengen supaya manusia hancur gitu. Dan Anda perlu tahu, setan itu kalau menghancurkan manusia, kalau nggak bisa dengan dosa, dia akan pakai firman gitu. Kalau nggak bisa kita dijadikan orang jahat, kita akan dijadikan orang yang berada dalam gereja tapi jahat juga gitu. Loh, ada loh orang di gereja jahat, itu ada ya. Bilang sebelahmu, jangan-jangan ada di sini sekarang. Nah, tadi pagi saya ngobrol sama istriku, salah satunya ini yang saya bahas. Menurut kamu anak terhilang itu dua, itu yang bungsu yang hilang, ya kan? Yang sulung juga hilang ternyata. Hilangnya di dalam rumah. Karena sudah kumpul bapaknya tapi nggak merasa dia memiliki apa yang dimiliki bapaknya. Dan banyak orang Kristen seperti itu, hilang dalam gereja, pelayanan jalan terus, ya semua dikerjakan tapi nggak connect sama Tuhan. Jadi kalau Anda di dalam gereja, Anda beribadah, Anda melayani Tuhan, tapi hidupmu nggak connect sama Tuhan, Anda hilang dalam pelayanan. Ya, nah setan itu memutuskan Hawa itu masuk Taman Eden pakai firman. Hawa. Nah, ini nih kerjaannya setan, Anda harus jeli banget ya. Memelintir firman. Apa kata Tuhan tentang buah itu? Oh, kata Tuhan, jangan dimakan atau diraba, nanti kamu mati. Nah, setan tahu. Hawa ternyata nggak ngerti firman. Akhirnya dipelintir sama setan ya. Oh, bukankah Tuhan ngomong begini? Kan Hawa ngomong pertama begini, apa kata Tuhan tentang buah yang kamu lihat itu? Kata Tuhan begini, semua boleh kamu makan, buah ini boleh, tapi yang ini nggak boleh. Bukan gitu kali, kata setan, kira-kira kalau pakai bahasa saya begitu. Kayaknya kamu keliru gitu ya. Nah, itu pertama-tama dibuat ragu biasanya ya. Yang benar itu gini loh Hawa, semua jangan dimakan, ini boleh kamu makan. Oh enggak, kata Tuhan kalau ini dimakan atau diraba kamu mati. Bukan begitu kata setan. Yang benar itu kalau kamu makan buah ini, matamu akan celik, terus kamu akan tahu mana yang benar, mana yang jahat. Nah, akhirnya dia makan. Padahal saya mau kasih tahu, Hawa itu sudah serupa dengan Tuhan, tapi masih ditambahin sama setan, akhirnya makan juga. Gitu. Hati-hati dengan sekarang ini kan zamannya zaman medsos, dan banyak pemberita-pemberita yang ngawur juga, pakai bersilat kata, pakai mainan kata-kata gitu, melintir gitu. Hati-hati. Yang paling tepat itu begini, Anda bergereja di satu tempat begini dan gak usah kemana-mana, bertumbuh di gereja, itu akan lebih aman. Amin. Oh ya, kalau sekarang YouTube apa semua ada firman, tapi jangan lupa loh, ada juga yang salah gitu. Setan bisa pakai itu gitu, supaya apa? Putus gitu. Nah, kalau putus berarti padam kita. Tapi hari ini kita mau bahas begini, hidup kita seumur hidup nggak boleh padam sampai Tuhan datang. Boleh katakan amin? Kalau bahasa lain begini, imanmu, percayamu sama Yesus, pengiringanmu kepada Tuhan
tidak boleh padam sampai kita dijemput Tuhan. Kira-kira begitu. Boleh katakan amin? Dan sekarang bagaimana caranya membangun pribadi, membangun iman, membangun hidup yang tetap pantang padam gitu sampai Tuhan datang. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? 3 hal saya mau sampaikan ya. Membangun pribadi yang pantang padam sampai Tuhan datang. 3 hal kita mau belajar dari Roma tadi itu. Saya baca satu perikop itu berulang-ulang. Saya menemukan beberapa kunci, yaitu 3 kunci untuk kita bertahan ya, pantang padam sampai Tuhan datang, sampai kita pulang, kira-kira begitu. 1, mari kita lihat ayat yang ke-9 dan 10. Roma 12 ayat 9 dan 10. Ayat itu berkata begini. Roma 12 ayat 9 dan ayat 10 ya. Ayat itu berkata demikian. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Aku tadi di jalan itu, saya nginepnya di barat karena nanti saya di Pakuwon ya. Di jalan sopir yang bawa saya sampai kebingungan karena ada ibu-ibu saya lihat. Itu 2 motor ibu-ibu sudah gak pakai helm. Makanya hati-hati kalau deket ibu-ibu bawa motor ya. Sennya kiri. Belok dia kiri. Tahu-tahu balik ada saya bilang. Terus sopirnya ngomong begini, Pak Ishak, kayaknya mau berangkat ke gereja itu orang. Dalam hatiku, mau ke gereja kelakuannya kayak gitu. Sudah jangan dimasalahkan. Tapi tadi ketika saya dijemput, saya nunggu sopir. Saya suka begitu, daripada aku ditunggu aku nunggu ya. Begitu keluar, apa kabar, tak salamin sopirnya, sehat ya gitu. Ini bentuk memberi hormat. Orang Kristen itu harus mau memberi hormat lebih dulu kepada siapapun, termasuk orang yang kita anggap seharusnya nggak layak kita hormati gitu. Bilang sebelahmu, jangan pura-pura nggak paham, ini berkat. Amin. Ya. Nah, Tuhan ngomong begini hari ini, kasih itu jangan pura-pura, jauhi yang jahat. Ya, kalau saya simpulkan begini, yang pertama supaya hidupmu itu tetap nyala, nggak padam sampai nanti Tuhan datang, sampai kita pulang. Yang pertama begini, memiliki kasih yang tulus. Ngerti tulus? Ini tulus. Kasih yang tulus, nggak pura-pura itu. Dan ini nggak gampang, harus dilakukan tapi. Dan mari kita mulai. Nah ini saya balik lagi. Kasih yang tulus ini kita mulai dari rumah kita. Suami mengasihi istri tulus, istri tunduk kepada suami itu kasih juga tulus. Anak-anak hormat orang tua tulus, gak ketakutan gitu. Mari katakan amin. Saya tadi pagi ngobrol. Aku itu tadi pagi jam 2:30 kebangun. Terus gak tidur lagi. Aku berdoa, baca Alkitab, penyembah sama istri. Terus ngobrol sama istri. Nah, saya tanya begini juga sama dia, Mi, kita ini kan second married. Aku bawa anak 2, kamu bawa anak 4. Anak kita 6. Kalau secara bahasa kasarnya itu aku papa tiri anakmu, kamu mama tiri anakku. Kamu kalau mendoakan anakku gitu tulus gak? Saya tanya. Karena rumah tangga itu harus terbuka, harus belak-belakan. Oh tulus ya. Ya saya juga berjuang kalau mendoakan anakku sama anakmu gitu tak samakan. Kamu tahu nggak, dari 6 anak kita ini yang betul-betul saya gumulin gitu, saya ngomong si ini sama si ini. Yang sudah nikah anak kami 4 ya. Tapi ada satu mantu saya itu dari
mantunya istriku maksudnya, tapi kan mantu saya juga. Angel ngomong ini baik, tapi gak apa-apa mesti ngomong ya kan. Nah mantu yang satu ini kurang ajar banget. Nah ini mudah-mudahan lihat dia ya kan. Nggak apa-apa supaya didengar karena dia itu istrinya anak saya, berarti anak kami ya kan, nolak dia, udah kamu pergi aja karena apa, kasar banget gitu, anak kami wanita ya kan. Terus kemudian ini mantu saya ini suka telepon saya, suka WA, gimana ya, ya gini aja, kamu waktu mendapat dia dulu bagaimana, kan kamu pasti nggak kasar kan, kamu pasti baik-baik, coba kamu kembali kepada itu dan tulus, nggak dibuat-buat. Intinya saya mau ngomong begini, kamu bertobat, terus kamu perbaiki caramu hidup, kamu perbaiki sikapmu, baru kembali kepada istrimu, nanti pasti diterima. Itu bisa dipelintir loh sama dia. Aku itu sama papi suruh ngerayu kamu. Loh sopo sih? Dalam hatiku, cangkemmu memang mencela-menceli ya kan. Lu ada mantu seperti itu? Tanya sebelahmu, mantumu piye Ci? kan. Kita mau lakukan begini loh. Di rumah kita sendiri, kita itu harus tulus, nggak pakai pura-pura. Boleh katakan amin? Nah saya di CLC Medan itu ketemu pendeta yang khotbahnya bagus sekali. Setiap bulan 3 bulan sekali kumpulkan pendeta-pendeta, terus dia jadi pengajarnya, bagus sekali. Tapi ketemu saya, dia ngomong begini setelah dengar firman yang saya sampaikan. Dia ngomong begini, Pak Ishak, saya sudah 6 tahun Pak berdoa buat istri saya. 10 tahun 10 tahun saya berdoa buat istriku. Untuk apa? Supaya dia cepat mati Pak. Loh, kenapa? Karena saya merasa istriku ini tidak mendukung dalam pelayanan. Contohnya, ibarat mobil Pak Ishak, saya ini sudah lari 120, tapi istriku masih larinya 60. Terus saya kemudian, kira-kira yang salah siapa itu Pak? Ya dia. Sama itu kayak di Taman Eden, saya bilang begitu. Taman Eden itu kan sepintas, yang kelihatan salah kan Hawa kan? Iya, yang makan buah duluan siapa? Hawa, ya kan? Makanya nggak ada istilah Adam nafsu, Hawa nafsu, ya kan? Tapi yang dikejar Tuhan itu bukan Hawa loh, Adam. Terus saya ngomong begitu sama itu orang, salahnya di mana Pak? Ayo saya kasih tahu salahnya ya. Terus tak ajak baca Alkitab tuh. Nah ini seringkali di rumah tangga juga gitu, ya kan? Loh, saya kemarin salah satunya ditanya orang begini, Pak, antara suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, siapa yang harus melakukan lebih dulu? Nah, ini saya rasa beberapa orang juga pertanyaan begitu. Saya mau kasih tahu, dua-duanya harus saling mendahului. Kalau Anda tuntut istri tunduk sama suami, sama kamu gitu, terus istri juga nunggu, kalau kamu mengasihi aku baru aku bisa tunduk, wah itu nggak akan jalan. Justru konsepnya begini, kalau ada suami mengasihi istri, itu sama dengan membangun istrinya supaya bisa tunduk kepada dirinya. Sama, kalau ada istri mampu tunduk kepada suami apapun keadaannya, Alkitab mencatat begini, suami itu hanya akan berubah karena melihat kelakuan istrinya, bukan ngomel-ngomelnya, bukan. Jadi bukan mulut tapi kelakuan, ya. Bilang sama wanita sebelahmu, bukan lambimu Ji, tapi kelakuanmu. Dan saya kasih tahu begini, salahnya Adam kalau mau tahu ya, satu, ketika ular masuk Taman Eden ganggu Hawa, Adam ada di mana? Saya tanya begitu. Terus kata dia nggak ada, ya ada. Terus tak suruh baca, nanti Anda juga boleh baca ya, sebagai bukti. Kejadian 3 ayat 6 itu bunyinya begini, maka Hawa mengambil buah itu dimakannya, terus diberikan kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Nah bersama-sama itu bukan begini, bukan Adam ada di sini, Hawa di sana, bukan. Tapi nempel, pundak ketemu pundak. Makanya ada orang bilang terlalu Adam ini, istri diganggu ular kok dia diem saja.
Mungkin Adam waktu itu punya prinsip diam itu emas. Tapi guru saya ngomong ada kalanya diam itu emas, ada kalanya hanya warna kuning belaka. Apa itu kuning belaka? Yang hanyut di kali. Apa? Jadi rupanya ada pria emas, ada pria gitu ya kan? Tanya sebelahmu, pria sebelahmu, kamu jenis yang mana ini kira-kira? Maksudnya itu pria itu gini loh, dosanya pria itu lebih banyak apa yang dia tidak lakukan, bukan karena yang dia lakukan. Lebih banyak memilih diem gitu. Contoh, anak tanya, "Pak boleh renang?" Tanya mama. Loh gitu, itu salah satunya. Ini yang ringan-ringan aja. "Pak boleh nonton?" Tanya mama. Tadi saya ngobrol sama istriku, ternyata dulu almarhum suaminya juga begitu. Dan itu pengaruh banget ke anak. Satu, ini kesalahannya ya, ular nyerobot istrinya, jadi berarti dia salahnya tidak menjadi penjaga yang aman buat keluarga. Pria itu harus menjadi penjaga buat keluarga gitu. Terus yang kedua, tadi itu yang saya bilang, Adam ditanya bagaimana menurut Tuhan buah ini. Oh, jangan diraba, jangan dimakan, kamu mati. Nggak tahu firman ini. Jadi Hawa itu nggak tahu firman. Loh, salahnya Adam di mana? Salahnya Adam begini, ketika Adam diciptakan, ditaruh di Taman Eden, dikasih firman, suruh jaga, suruh kelola taman itu, baru dikasih Hawa. Nah, maksudnya Tuhan, harusnya Adam ini menyampaikan firman yang dari Tuhan tadi kepada istrinya. Nah, dari jawaban Hawa itu membuktikan bahwa Adam tidak berhasil mendaratkan firman di hati istrinya. Nah, banyak pria begitu, banyak pendeta begitu, hebat mengajar orang tapi lupa ngajar istri. Harusnya kita itu sebelum kita menghebatkan orang lain, keluarga kita harus lebih hebat duluan. Boleh katakan amin? Jadi Adam gagal menjadi pembimbing, nabi, tadi imam terus nabi. Terus yang ketiga, itu waktu Hawa ambil keputusan makan buah itu, Adam itu di situ juga. Jadi seluruh proses itu diikuti Adam. Jadi di sini Adam gagal menjadi raja atau governor atau pemimpin, karena pemimpin itu memberi arah, memberi perlindungan, itu salah satunya. Terus yang terakhir, salahnya Adam yang keempat, sudah salah malah menyalahkan. Nah gitu. Nah, saya ngomong sama pendeta tadi, Pak, pulang dari sini sebelum Anda mengajar banyak orang itu, yuk ajari dulu istrimu supaya sejajar, supaya bareng sama Anda. Jadi mulai sekarang, ayo kasih ini kita terapkan dengan tulus di rumah kita masing-masing. Amin. Ya, gitu. Nah, kasih itu berlaku seumur hidup. Bahkan kata firman, pengharapan iman itu bisa berakhir nanti kalau kita mati, tapi dalam kekekalan kasih itu masih terus berjalan. Jadi di dunia ini sebenarnya kita latihan mengasihi, karena nanti kita bawa masuk surga. Nah gitu. Kita kalau suami istri nggak hidup dalam kasih, gagal kita. Dan kasih yang sejati itu kuat. Kasih yang sejati tidak akan rapuh. Kasih yang sejati tidak akan luntur oleh apapun. Walaupun Alkitab berkata begini, pada akhir zaman kebanyakan orang kasihnya akan menjadi tawar. Itu bisa terjadi di rumah. Saya kemarin ngomong sama teman-teman di Bali, kita itu mengasihi istri, suami tunduk pada suami, istri tunduk pada suami itu kalau bukan keputusan, nggak bisa. Kenapa? Karena pasangan kita itu makin hari kan makin muncul kelemahannya, gitu, ya, makin kelihatan. Gitu. Makanya kamu yang belum menikah, saya sudah berkali-kali nih ngomong, dengerin baik-baik ya. Kalau sudah nikah itu beda sama pacaran. Kalau waktu pacaran itu memang ada saraf yang tiba-tiba gak normal. Dan saraf itu membuat kuping budek, mata pijat, ngelihat kelihatan baik-baik terus, gitu ya kan. Dinasihatin papa mama nggak denger ya karena budek tadi. Tapi begitu nikah, saraf tadi sembuh. Terus kamu ngadu ke orang tua, nggak bahagia. Mamamu pasti ngomong, makan itu cinta. Nah gitu. Makanya kamu kalau pacaran dengerin mamamu, ya. Karena apa? Mamamu itu sudah berpengalaman dikadalin bolak-balik sebelum nikah.
Kalau papamu juga ikut cerewet, dengerin juga, karena dia itu kadal pensiun tua, dia tahu liku-likunya gitu ya kan. Tapi intinya kamu yang belum nikah, nikahlah di waktu yang tepat dengan orang yang tepat. Amin. Kapan ini saya melihat orang ngomong begini, nikah itu kan judulnya ngobrol. Kalau ada apa-apa diobrolin, ada persoalan diobrolin baik-baik. Nah, mungkin Anda pernah dengar ini ya kan. Makanya kalau cari pasangan, carilah pasangan yang bisa diajak ngobrol baik-baik. Nggak ada itu. Malah hari-hari ini nih saya sering ditelepon beberapa orang. Ada seorang istri ngomong begini, Pak Ishak, saya ini dulu saya pikir kalau nikah sama pendeta aman. Ini saya baru 1 tahun Pak menikah sama pendeta. 1 tahun sudah 4 kali dicekik saya Pak. Itu makanya bukan masalah siapa kamu, tapi bagaimana kamu terhadap firman itu penting. Boleh katakan amin? Yuk mulai sekarang kasih dipraktekkan di rumah kita, di mana kita melayani ya. Kita mengasihi keluarga dengan tulus, melayani dengan kasih dengan tulus, apapun yang kita lakukan dengan kasih dan dengan tulus, nggak pakai pura-pura, nggak pakai topeng, tapi kita asli, memang kita begitu. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu yang pertama ya. Jadi kita harus memiliki kasih yang tidak pura-pura, kasih yang tulus, baru nanti Anda akan tetap nyala. Kenapa? Karena dasar hidup Kristen itu adalah kasih. Ya. Terus kemudian yang kedua ayat 12. Mari kita lihat ayat 12 dan ayatnya yang ke-15, 2 ayat. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-12 dan ayat 15, ayat itu berkata begini. Ayat 12 dan 15, Roma 12 ya. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi kita itu sama Tuhan suruh begini, kalau ada orang menangis, kita ikut menangis. Orang bersukacita, kita ikut bersukacita. Maksudnya itu gini. Kalau orang lagi seneng, kita ikut seneng. Kalau orang susah, kita juga ikut ngerasain gitu. Nah, kalau pilihannya begini. Bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Ini kira-kira melakukannya mudah yang mana? Mudah yang menangis. Gitu, ya kan? Oh iya, Anda ngelihat orang kayak baru-baru ini ada mahasiswa yang mati itu di mana itu, di Bali kalau nggak salah. Mamanya nangis ya. Saya lihat orang di sekitarnya ikut nangis. Saya aja bayangin begini, bayangkan ya anak yang diharapkan, terus kemudian mungkin juga satu-satunya ikut sedih. Tapi bisa nggak kalau ngelihat orang bahagia terus kita ikut bahagia? Oh puji Tuhan. Tapi kadang-kadang malah begini, ada ngelihat orang naik pangkat, naik jabatan, naik gaji gitu, terus kita ikut seneng, puji Tuhan. Jarang yang begitu, malah yang begini adanya ya, oh dasar orang menjilat, nah gitu ya kan, nah itu nggak gampang gitu loh. Tapi intinya saya mau ambil ayat yang ke-12 tadi bagus ya. Dalam kesesakan itu kita harus sabar, bersukacita, dan tetap berdoa. Intinya yang kedua begini, supaya kita pantang padam sampai Tuhan datang. Yang kedua, jangan pernah kehilangan sukacita. Boleh katakan amin? Sesulit apapun hidupmu, tetaplah bersukacita. Menghadapi persoalan seperti apapun, tetaplah bersukacita. Boleh katakan amin? Aku belum percaya. Karena yang banyak itu ngedumel, ya kan? Paling tidak begini loh, kalau menghadapi persoalan, menghadapi masalah, jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah, jangan cari-cari siapa yang salah. Paling nggak bersyukur, memuji Tuhan begitu. Dan juga jangan nulis status. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Mertua pun tidak peduli. Wah, nanti mertuamu tersinggung, ya kan? nggak usah nulis status ya. Tapi kita mesti tetap bersyukur, paling tidak begitu. Hidup ini kan, waduh, puji-pujian tadi kan semuanya bagus saya lihat, ya kan? Hidup ini nggak selamanya baik-baik, tapi kadang buruk juga.
Nggak selamanya berhasil, kadang bangkrut juga. Nggak selamanya kita selalu mudah, tapi kadang sulit juga. Nggak selamanya selalu dibukakan jalan, tapi kadang-kadang kita harus nunggu juga. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu yang penting. Boleh katakan amin? Kalau gitu gimana caranya supaya hati kita tetap tidak kehilangan sukacita, tetap bergembira gitu? Gimana caranya? Nah, ini ada satu ayat, mari kita lihat Amsal. Kita lari ke Amsal dulu. Amsal pasal yang ke-16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3. Ayat itu berkata begini, Amsal pasal 16 ayat yang ketiga. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah apa tadi? Perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, kata serahkanlah di sini, ini saya cari bahasa aslinya gitu, bagus sekali. Makanya saya pilih ayat ini. Ayat ini ternyata begini, serahkanlah itu seperti kalau Anda punya gulungan karpet, dibuka biar gitu, digelar gitu, atau tiker ya, Anda lipat-lipat begitu, terus kemudian Anda bawa ke hadapan Tuhan itu tiker, terus dibuka biar gitu, terus diperlihatkan ini Tuhan gitu. Nah, maksudnya begini, semua masalahmu, semua rencanamu, semua problemmu, semua penyakitmu, semua bebanmu, semua kebutuhanmu ya, seperti karpet yang tergulung tadi itu dibuka di hadapan Tuhan, terus kemudian diperlihatkan sama Tuhan, ini Tuhan gitu. Dan Tuhan akan membuat semua itu terlaksana. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi hari ini apapun yang Anda gumuli, apapun yang Anda butuhkan, apapun yang Anda perlukan, dan seperti apapun bebanmu, ada berapapun yang bertubi-tubi, yang banyak nggak terhitung, nggak apa-apa, dibeber di hadapan Tuhan, digelar, diperlihatkan di hadapan Tuhan, terus diserahkan kepada Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah gagal. Dia pasti menolong kita ya. Saya punya teman bangkrut, morat-marit usaha ini jebol, ini bangkrut, sampai kelibet utang banyak. Terus kemudian didatangi satu kelompok debt collector ya. Wah, semua dirampas, mobil ada berapa, ada 2 dibawa, terus kemudian itu masih gak cukup ya kan, tinggal rumahnya aja sebenarnya. Semua yang barang-barang bisa dijual dibawa sama debt collector. Terakhir ada TV dibawa juga. Tiba-tiba anaknya kecil itu panggil debt collector, Om, ada apa? Remote-nya ketinggalan. Nanti Om nggak bisa hidupin televisi. Itu debt collector langsung bengong loh. Langsung balik lagi ngobrol sama bapaknya. Anakmu kok baik sekali. Sekolah minggu. Jadi anakmu itu perlu sekolah minggu. Supaya apa? Punya value yang baik. Akhirnya debt collector tadi balik kanan loh. Karena ternyata debt collectornya juga Kristen. Dibalikin semua, udah gini aja, nanti kita komunikasi sama bos ya. Akhirnya begitu, dan bisa ada jalan keluar. Makanya gini, kalau ada masalah gak usah takut duluan, gak usah khawatir duluan. Kita itu takut, khawatir itu sama dengan merendahkan Tuhan sebenarnya. Percayalah, Tuhan bisa tolong kita. Pokoknya semua masalahmu hari ini digelar aja di hadapan Tuhan. Nih Tuhan gitu, kayak beber kloso gitu loh Pak. Nih gitu ya, ini masalah, ini masalah, ini masalah, ini masalah, ini masalah. Lihat sebelahmu kan banyak masalahnya ini ya kan. Hari ini kita gelar di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan bertindak. Boleh katakan amin? Jadi supaya kita tetap tidak padam, tetap nyala seumur hidup. Yang kedua, jangan kehilangan sukacita. Supaya nggak kehilangan sukacita, berserah sama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 15. Ayat 15 itu berkata begini, ayat 17 maksud saya, ayat 17 dan ayat 21 ya.
Roma 12 tadi itu, ayat 17 dan ayat 21, ayat itu berkata begini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, ya. Terus kemudian janganlah kamu, ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan, ya. Jadi gini, yang ketiga itu, kita itu harus baik sama semua orang, termasuk orang yang jahat sama kita. Ini artinya kita harus punya kerelaan menyangkal diri. Menyangkal diri itu apa sih? Yang seharusnya kita nggak lakukan, kita harus lakukan. Menyangkal diri itu kan tampar pipi kiri kasih yang kanan, gitu kan? Tampar yang kanan kasih yang kiri. Orang minta bajumu kasih sekalian jubahmu, gitu. Terus kalau ada orang jahat, jangan dibalas jahat. Itu tidak ada penyangkalan diri. Dan percayalah, kalau kita menyangkal diri, kita melakukan bagian kita, Yesus akan lakukan bagiannya. Ya, sekali waktu tetangga saya berantem suami istri. Ya karena jahat membalas jahat itu di dalam rumah. Berantem itu saya lihat itu, kita lihat dari pintu depan di luar gerbang gitu ya. Di dalam gerbang itu kelihatan banget. Itu istri sudah tergeletak ya, suaminya pegang pisau kiri kanan. Jadi itu istri sudah gitu ya kan. Terus orang sudah bingung semua. Nah, saya punya pengerja itu salah satu mantan petinju. Terus di samping saya ada polisi, tetangga saya juga, ya, acungkan pistol gitu. Saya bilang, Pak, tembak, ini bahaya loh Pak. Tahu-tahu polisi ngomong gini, gak ada pelurunya. Wah, saya dalam hati, ngapain Pak pistol gak ada pelurunya, ya kan? Ini pengerja saya langsung lompat, zet gitu. Dia bisa tepis apa itu pisau di tangan, zet gitu. Akhirnya ditangkap. Jujur orang ini sama saya ya apa ya, nggak suka dia sama orang Kristen gitu. Semua tetangga itu nggak ada yang mau bawa dia ke rumah sakit. Dan pada waktu itu saya baru beli mobil, kira-kira 2 minggu, masih grace. Tak pakai bawa orang ini, waduh berlumuran darah, seminggu itu baunya nggak hilang. Nah maksud saya gini, sejahat apapun orang terhadap Anda, gak usah dibalas kejahatan. Pokoknya Anda membalasnya itu dengan kebaikan aja. Boleh katakan amin? Iya. Kalau orang ngata-ngatain Anda, asem, Anda balasnya manis, gitu ya kan? Goblok kamu, pinter kamu, gitu. Tapi jangan, memang pinter kamu, nah aneh, gitu kan? Sontoloyo, soto ayam nih, gitu kan? Udah nggak usah balas kejahatan dengan kejahatan, balas yang baik, menyangkal diri. Saya percaya begini, kalau kasihmu benar, ya sukacitamu tetap, berani menyangkal diri, hidupmu akan tetap tegak berdiri. Amin. Dan mampu menghadapi kondisi apapun. Boleh katakan amin? Mari kita dudukkan kepala, kita mau datang kepada Tuhan. Ya.